Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk mencapai financial freedom. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caraku supaya bisa berhemat atau mengirit sehingga aku bisa menginvestasikan sebagian besar dari penghasilanku. Yang pertama teman-teman, hal yang aku lakukan adalah aku membeli alat pencukur kepala dan mencukur kepalaku sendiri atau mencukur rambutku sendiri. Kenapa aku melakukan hal itu teman-teman? Karena aku kebetulan sedang bekerja di luar negeri. Kalau misalnya aku memotong rambutku di barbershop, itu akan menjadi sangat mahal teman-teman. Kalau misalnya aku potong di barbershop, harganya bisa sampai 80.000. Sedangkan dengan aku membeli alat itu mungkin harganya hanya 50 atau 60.000. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya aku udah pakai alat tersebut sebanyak 2 kali, itu artinya aku udah balik modal teman-teman. Makanya kebanyakan aku memotong rambutku sendiri. Kalau misalnya ada acara penting, mungkin baru aku pergi ke barbershop. Yang kedua adalah baterai rechargeable teman-teman. Nah, apa sih baterai rechargeable? Itu maksudnya baterai yang bisa dicas teman-teman. Jadi baterai yang bisa diperbarui, jadi kita hanya perlu sekali beli. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan baterai tersebut lagi, kita tinggal cas teman-teman. Kalau misalnya baterainya habis, nggak perlu dibuang. Nggak seperti baterai-baterai yang biasanya kalau misalnya kita beli, habis, buang, kita harus beli lagi yang baru. Dengan kita membeli baterai rechargeable ini, kita bisa mengirit banyak banget uang teman-teman. Karena baterai juga harganya nggak terlalu murah ya teman-teman. Kemudian, hal yang aku lakukan selanjutnya adalah mencari tempat tinggal yang murah. Seperti yang kita ketahui, tempat tinggal itu biasanya mengambil porsi paling gede dari pengeluaran kita teman-teman. Karena yang namanya tempat tinggal pasti biasanya mahal. Apalagi ini kebetulan aku sedang bekerja di luar negeri, maka rentnya juga biasanya lebih tinggi teman-teman. Nah, jadi bagaimana aku bisa mengirit? Dengan cara aku mencari tempat tinggal yang sederhana. Nggak apa-apa walaupun kamarnya kecil, setidaknya aku bisa mendapatkan tempat yang murah. Karena dengan aku mendapatkan tempat yang murah ini, aku bisa menginvestasikan jauh lebih banyak uang lagi ketimbang aku menyewa sebuah apartemen yang mahal. Akan lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa mendapatkan tempat yang murah, namun tempat tersebut juga nyaman untuk ditinggali teman-teman. Berikutnya, trik hemat yang aku lakukan lagi adalah dengan cara makan di kantor teman-teman. Jadi seperti kantor-kantor pada umumnya, kantor tempatku ini bekerja ini juga memberikan makan siang bagi para karyawannya. Namun biasanya para karyawan di sana kadang tidak makan dari kantor teman-teman. Jadi mereka masih sering keluar untuk jajan lagi. Namun aku pribadi, aku selalu memanfaatkan fasilitas kantor ini, di mana aku selalu makan makanan dari kantor, sehingga aku bisa investasi lebih banyak uang lagi teman-teman. Hal ini juga serupa kalau misalnya aku lagi pergi ke suatu tempat wisata teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya kita ke tempat wisata, pasti biasanya harga makanan jauh lebih mahal lagi. Makanya biasanya kalau misalnya aku pengen pergi ke tempat wisata, aku pasti mempersiapkan bekal, kemudian nanti aku makan di tempat wisata tersebut. Nah, bagi teman-teman yang bisa masak, ini akan sangat menguntungkan teman-teman. Dengan teman-teman masak sendiri, biasanya itu pengeluarannya bisa jauh lebih kecil ketimbang kita makan di restoran. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita pengen berhemat. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang makanan, sekarang aku ngomong mengenai minuman teman-teman. Soal minum, aku juga bisa sangat hemat dengan cara membawa botol kemanapun. Jadi air yang selalu aku pesan itu adalah air galon, dimana dengan aku memesan air galon, itu harga per liternya bisa jauh lebih murah teman-teman. Dengan aku melakukan hal itu, jadi aku setiap kali mau kemanapun, aku tinggal membawa botol minumku, kemudian mengisinya dengan air, kemudian aku nggak perlu beli air di luar lagi teman-teman. Kalau misalnya kita beli air di luar, itu walaupun nggak terlalu mahal, tapi ujung-ujungnya bakal jauh lebih mahal timbang kita mengisi air sendiri dari rumah teman-teman. Karena air galon itu yang paling murah hitungan per liternya. Berikutnya adalah membahas mengenai pembelian teman-teman. Kalau misalnya aku pengen membeli sesuatu, aku pasti selalu menggunakan yang namanya promo atau diskon. Kalau misalnya aku pengen beli suatu barang, biasanya aku nunggu sampai barang tersebut dalam promo atau misalnya sedang ada acara diskon. Seperti yang kemarin ini ada acara diskon 11.11 atau Swangsea, aku membeli sebuah komputer. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa coba nonton video yang ini. Di video itu, aku membahas tentang prinsip apa saja sih yang aku miliki sebelum aku membeli sesuatu, teman-teman. Hal ini gak cuma untuk pembelian besar aja, teman-teman. Bisa juga untuk pembelian-pembelian kecil. Seperti kalau misalnya kita pengen beli odol, atau kita beli deterjen, atau kita beli sabun cuci piring, sabun mandi, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya promo.
biasanya kan ada tuh, kalau misalnya promo kita beli 2 dapat 1. Nggak apa-apa tuh kalau misalnya kita beli sekaligus banyak, kemudian kita stok. Dengan melakukan hal tersebut, kita juga bisa menghemat uang, teman-teman. Berikutnya, yang aku sering lakukan juga, aku menghindari yang namanya ngopi cantik atau misalnya membeli boba, teman-teman. Karena biasanya, kalau misalnya kita beli kopi di luar sana, teman-teman, biasa tuh harganya pasti overpriced. Dengan kita membuat kopi sendiri atau kita nyeduh sendiri, itu bisa jauh lebih murah ketimbang kita membeli kopi di luar sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa membuat kopi sendiri dan teman-teman bisa menghemat lebih banyak uang lagi. Berikutnya, satu tips lagi adalah kita harus selalu bijaksana dalam melakukan suatu pembelian, teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya barang tersebut nggak gitu berguna buat kita atau tidak memiliki value yang sesuai, ada baiknya kita tidak membeli barang tersebut. Jadi sebelumnya juga aku seperti itu, teman-teman. Sebelum aku mengenal yang namanya financial literacy, aku juga kadang suka beli-beli barang yang nggak berguna. Namun semenjak aku baca-baca buku tersebut, terus aku mengenal financial literacy, terus aku mulai berinvestasi, dan pada akhirnya aku mulai menghasilkan uang dari investasiku, akhirnya kebahagiaanku sedikit berubah, teman-teman. Jadi sekarang aku lebih bahagia jika aku menginvestasikan uangku dan melihat uang tersebut tumbuh setiap hari, ketimbang aku menghabiskan uang tersebut untuk barang-barang yang tidak kuperlukan. Jadi aku memiliki keunikan di mana aku lebih senang melihat uangku tumbuh dan beranak cucu, teman-teman. Berikutnya, tips yang teman-teman perlu ingat juga adalah teman-teman harus menghindari yang namanya utang konsumtif. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu utang konsumtif, teman-teman bisa coba nonton video yang sebelumnya. Aku cantumkan linknya. Nah, setelah teman-teman memahami tentang prinsip ini, teman-teman tahu kan kalau misalnya pembelian barang secara hutang konsumtif itu kurang baik. Jadi kalau misalnya bisa, teman-teman bisa coba hindarin. Atau kalau misalnya sudah terlanjur pun, mungkin teman-teman bisa jadikan ini sebagai pelajaran. Jadi teman-teman beresin dulu yang ini. Nanti ke depannya teman-teman udah tidak mengambil barang-barang konsumtif dengan menggunakan kredit cicilan lagi, teman-teman. Kalau misalnya barang yang kita beli itu untuk tujuan produktif, itu mungkin bisa beda lagi, teman-teman. Itu mungkin perhitungannya udah beda lagi, karena dengan kita membeli barang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang. Demikian adalah cara-caraku dalam berhemat, sehingga aku bisa mengirit banyak banget uang dan menginvestasikan sebagian besar dari penghasilanku, teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua memberikan insight baru dan membantu kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi atau financial literacy. Semoga video-videoku bermanfaat. Aku udah mencantumkan link sosial mediaku, teman-teman bisa add. Terus kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like. Kalau misalnya nggak suka, teman-teman bisa dislike. Teman-teman juga bisa share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.